Ketika Bunda sudah melakukan hal-hal ini, insya Allah pelakor akan merasa kalah dan memutuskan suami Bunda secara sepihak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bunda semoga dirahmati Allah. Iya, pelakor ketika berniat untuk merebut suami bunda, itu bagaimanapun akan ia lakukan. Dia akan menghalalkan segala cara agar dirinya menang dan mendapatkan hati suami bunda. Nah, tapi di sini saya akan membocorkan kelemahan-kelemahan dari pelakor. Yang insya Allah ketika bunda bisa terapkan ikhtiar yang saya bagikan nanti, pelakor auto minder dan bakal meninggalkan suami bunda. Nah, apa sajakah itu? Baik, seperti biasa bun, silahkan bunda bisa save dulu nomor konsultasi saya yang ada di layar ini. Apabila bunda butuh bimbingan terkait rumah tangga, silahkan bunda bisa menghubungi saya. Iya para bunda semoga dirahmati Allah. Sebenarnya sangat mudah untuk membuat pelakor kalah kalau kita mau jeli dan pintar mencari celahnya. Yang pertama, pelakor akan merasa kalah ketika suami memposting kehangatan dan kebahagiaan bersama bunda di sosial medianya. Ya, salah satu titik kelemahan pelakor adalah ketika pelakor melihat kemesraan bunda dan suami di sosial media. Perasaannya selalu nggak tenang, dia akan cemas, cemburu. Tapi kecemasan dan kekhawatiran ini tidak bisa diutarakan ke suami bunda. Karena pelakor tahu, ketika dia merengek cemburu, suami akan jadi risih dan ilfil dengan pelakor. Memang untuk membujuk rayu agar suami mau memposting kemesraan di sosmed ini gampang-gampang susah ya bun. Kalau kita ngotot pengen diupdate, suami mungkin marah-marah. Kalau kita bajak statusnya, dikira kita nggak menghargai privasi dia. Tapi kalau kita merayu dengan halus, suami nggak akan ngelakuin. Bener gak bun? Nah, tentu untuk mempengaruhi batin suami agar mau menuruti omongan bunda, ini perlu aura positif yang kuat. Maka itu, biasanya saya menyarankan klien saya untuk memanfaatkan energi berkah cincin Karomah Al-Madinah bun, yang sudah saya riyadhohi dan tirakati secara khusus untuk membantu meningkatkan aura positif di dalam diri supaya dapat mempengaruhi batin suami. Insya Allah, ketika bunda punya aura positif yang kuat, suami mau luluh dengan perkataan bunda. Otomatis nih, pelakor akan merasa kalah pada bunda. Nah, kemudian yang kedua bun, biasanya pelakor ini berusaha menguasai hati suami dengan menggali ego dan kebutuhan batin si suami. Nah, karena pelakor ini statusnya nggak legal atau nggak sah secara hukum, pastinya untuk menjalin kedekatan agar bisa memuaskan kebutuhan suami bunda, ini waktunya terbatas ya, alias nggak bisa full time. Nah, bunda bisa manfaatkan waktu luang bunda dengan suami untuk quality time. Atau kalau perlu, jalin terus bun, ikatan batin dengan suami secara intens. Semisal, ketika di rumah, bunda usahakan untuk selalu cukupi ego perutnya, cukupi matanya, syahwatnya. Bahkan kalau bisa ketika di kantor pun juga beri perhatian kecil. Semisal, surprisein suami dengan membawakan makanan kesukaannya, dan lain sebagainya. Nah, ketika bonding antara bunda dan suami ini intens, kebutuhan batin suami sudah bunda cukupi dari rumah, insya Allah suami akan betah berlama-lama dengan bunda. Nah, kelemahan pelakor yang terakhir nih bun, yang bisa bunda manfaatkan adalah pelakor ini nggak sepenuhnya cinta sama suami bunda. Pelakor mendekati suami bunda ini pasti hanya ingin memanfaatkan harta suami. Nah, dalam kondisi ini, bunda bisa ambil alih pengelolaan uang suami. Jangan kasih kelonggaran suami untuk menyimpan harta dan asetnya, agar suami nggak bisa berkutik untuk memberikan hartanya ke pelakor bun. Oke, jadi begitu ya bunda, 3 kelemahan pelakor yang bisa bunda manfaatkan untuk rumah tangga bunda. Apabila bunda butuh bimbingan lebih intens, silahkan bunda bisa menghubungi saya. Baik, saya kira cukup. Semoga video saya bermanfaat. Saya Mbak Novi, saya pamit mohon undur diri. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.